Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu Honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu Honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan satu informasi yang menggembirakan terkait dengan jadwal pelaksanaannya. Nah, Bapak Ibu, simak informasinya, jangan ketinggalan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Momen yang dinantikan oleh seluruh tenaga honorer akhirnya tiba juga. Pada bulan November 2023 mendatang, pengangkatan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan menjadi kenyataan yang tak terbantahkan. Jadi pada bulan November 2023 itu nantinya pengangkatan honor menjadi P3K itulah yang akan direalisasikan oleh pemerintah. Dalam kabar bahagia ini, Bapak Ibu mari sambut dengan sukacita dan doa sebagai ucapan syukur atas perhatian pemerintah yang mana di tahun 2023 ini Bapak Ibu honorer dijawab keresahannya oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kemenpan RB telah mengumumkan rencana mulia ini, yaitu melalui pertemuan dan juga secara langsung menyampaikan kepada publik bahwa honorer akan diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Angin surga ini juga dipertegas dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimart Girsang, yang menyatakan bahwa pengangkatan ini harus terjadi tanpa menunggu lebih lama lagi, paling lambat pada tanggal 28 November 2023 mendatang. Jadi berita ini membawa kebahagiaan tidak hanya kepada 2.360.363 tenaga honorer yang terdaftar dalam data Kemenpan RB, tetapi juga kepada seluruh tenaga honorer, termasuk tenaga kebersihan, office boy, satuan polisi pamung praja atau satpol pp, dan tenaga honorer lainnya. Alhamdulillah. Jadi ini suatu hal yang membuat Bapak Ibu honorer gembira karena memang selama ini sempat sebagian besar honorer berkecil hati karena informasi yang mengatakan bahwa hanya honorer yang telah terdaftar dalam database BKN itulah yang dipertimbangkan untuk diangkat menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Nah, sebagaimana informasi yang langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimat Girsang, yang mengatakan bahwa bukan hanya honorer non-ASN yang telah terdaftar dalam database BKN yang dipertimbangkan pengangkatannya, tetapi meliputi semua, bahkan office boy sekalipun, demikian dengan satuan polisi pamung praja akan diangkat menjadi ASN. Menurut Junimat Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tidak memiliki persyaratan khusus atau pengecualian. Artinya, semua honorer yang memenuhi syarat diangkat menjadi ASN. Proses ini akan berjalan secara otomatis, sehingga tidak ada atau tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, atau tidak akan terjadi pengurangan honorarium yang diterima oleh Bapak Ibu honorer selama ini. Namun perlu diingat bahwa setelah pengangkatan ini dilakukan, para kepala daerah tidak dapat lagi mengangkat tenaga honorer tanpa seizin formasi dari Kementerian Pan-RB. Nah, di sini disampaikan bahwa langkah ini akan memastikan keadilan, kompetisi yang sehat, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk menjadi aparatur sipil negara atau untuk diangkat menjadi ASN. Jadi pengangkatan tenaga honor menjadi P3K diharapkan dapat mengatasi masalah ketidakpastian status kerja dan memberikan kepastian akan hak
serta kewajiban sebagai pegawai pemerintah. Selain itu, diharapkan pula bahwa langkah ini akan mendorong peningkatan kinerja dan pelayanan publik yang lebih baik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses pengangkatan ini juga akan menghadapi beberapa kendala, terutama terkait dengan anggaran dan kapasitas SDM di instansi pemerintah. Namun, dengan langkah-langkah yang tepat dan strategis, seperti optimalisasi penggunaan anggaran yang ada dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah, hal ini dapat diatasi. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM di instansi pemerintah, terutama dalam pengelolaan dan pengawasan pegawai P3K, akan menjadi langkah penting untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan optimal. Dengan kebijakan pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi ASN P3K, maka diharapkan bahwa dampak positif akan dirasakan dalam pembangunan nasional, memberikan kepastian kerja dan kesejahteraan bagi seluruh tenaga honorer di wilayah Indonesia. Jadi berita ini sangat membanggakan Bapak Ibu ya. Ini terutama bagi semua tenaga honorer yang telah lama mengabdikan diri dan bermimpi menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi pegawai ASN. Mereka telah menanti momen ini dengan harapan yang tinggi dan akhirnya mimpi mereka, dalam arti mimpi Bapak Ibu honorer akan menjadi ASN, akan segera menjadi kenyataan dalam beberapa bulan mendatang ini. Ingat bahwa instruksi Presiden kepada Menpan RB bahwa semua honorer dicarikan jalan tengah terbaik sebelum 28 November 2023. Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tidak hanya memberikan kepastian kerja, tetapi juga membuka peluang pengembangan karir yang lebih baik lagi. Jadi sebagai pegawai di bawah naungan pemerintah, mereka akan memiliki hak dan kewajiban yang jelas, serta akses ke berbagai fasilitas dan manfaat yang diberikan oleh negara. Selain itu, dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, diharapkan kinerja dan pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan. Jadi tenaga honorer yang telah berpengalaman akan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Namun, dalam proses pengangkatan ini, kerjasama yang solid antara Kementerian PAN-RB, instansi pemerintah, dan kepala daerah sangat diperlukan. Jadi koordinasi yang baik akan memastikan kelancaran dan efektivitas pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2023 tahun ini. Jadi selain itu, evaluasi terhadap anggaran yang tersedia dan peningkatan kapasitas SDM di instansi pemerintah juga perlu dilakukan. Dengan kebijakan ini diharapkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K dapat menjadi momentum positif dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jadi kini saatnya bagi Bapak Ibu honorer setanah air untuk merayakan pencapaian ini dengan sukacita penuh. Mereka telah menunggu momen ini dengan sabar dan akhirnya kesempatan yang mereka impikan akan segera menjadi kenyataan. Jadi semoga ke depannya mereka dalam arti honorer dapat terus memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun bangsa dan melayani masyarakat dengan dedikasi dan profesionalisme yang tinggi. Jadi tidak segan-segan ya, admin mengucapkan selamat kepada tenaga honorer di seluruh Nusantara atas pencapaian ini yang sungguh luar biasa dalam penantiannya. Semoga kebijakan ini membawa keberkahan dan memberikan dampak positif yang besar bagi mereka dan negara. Teruslah berkarya dengan semangat dan semoga masa depan yang cerah menanti di hadapan kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi inilah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara atau menjadi ASN P3K. Sebenarnya ini tinggal menunggu saja. Kita akan menunggu kapan kira-kira ada keputusan pemerintah terkait dengan hal ini. Ingat bahwa
satu harapan yang diharapkan oleh pemerintah kepada seluruh honorer supaya semakin menunjukkan kualitas pelayanan di instansi Bapak Ibu di mana saja berada. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.